Mari kita langsung ke intinya. Hari ini kita akan membahas topik yang sensitif, tetapi sangat penting. Tanda-tanda perselingkuhan pada wanita yang tidak boleh kamu abaikan. Saya tahu topik ini bisa memicu kecemasan, keraguan, bahkan rasa takut, tetapi ingat, informasi adalah kekuatan. Jika kamu ada di sini, itu karena kamu mencari kejelasan dan jawaban yang jujur. Jika kamu sampai di titik ini, kemungkinan kamu sudah merasakan perasaan tidak nyaman di perut, kegelisahan yang membuatmu sulit tidur nyenyak, suara kecil di dalam diri yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan tidak, kamu tidak sendirian. Banyak orang pernah mengalami hal yang sama dan sangat wajar jika ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi hari ini kita akan membahas 10 tanda bahwa dia mungkin sedang berselingkuh darimu. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah atau menumbuhkan rasa curiga tanpa alasan, melainkan tentang mengenali pola-pola tertentu yang jika muncul bersamaan bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam hubungan. Dan tenang saja, jangan panik. Satu tanda saja tidak langsung berarti apa-apa. Kita semua bisa mengalami hari yang aneh atau perubahan suasana hati. Yang terpenting adalah melihat gambaran besarnya, bukan terobsesi pada satu detail. Namun jika beberapa tanda ini mulai muncul bersamaan, maka mungkin sudah saatnya kamu memberi perhatian lebih. Ingat, intuisi dan pengamatan yang sadar dapat membantumu melihat hal-hal yang sebelumnya terlewatkan. Nomor 1. Tiba-tiba dia menjaga ponselnya seperti harta paling berharga. Dulu dia meninggalkannya di mana saja, tetapi sekarang selalu dibawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Jika kamu melihat dia menjadi gugup saat kamu mendekat atau terlalu melindungi layar ponselnya, itu adalah tanda peringatan. Selalu diletakkan terbalik, kata sandi diganti, tidak pernah ditinggal begitu saja. Lampu merah. Selain itu, jika kamu menyadari dia sering menghapus pesan atau riwayat panggilan, atau tiba-tiba memiliki aplikasi baru untuk berkomunikasi, sudah saatnya kamu bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan drastis ini. Nomor 2, dia menjadi jauh kurang tertarik pada keintiman atau secara aneh, tiba-tiba ingin mencoba hal-hal baru tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi dia menghindari kontak fisik, mencari alasan untuk tidak dekat, atau sebaliknya, ingin bereksperimen dengan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah menarik perhatiannya. Kedua situasi ini bisa berarti ada orang lain dalam pikirannya. Terkadang jarak emosional tercermin di ranjang, dan di lain waktu rasa bersalah atau perbandingan membuatnya ingin mengubah rutinitas. Nomor 3, kamu menyadari dia lebih sering mencari masalah atau tampak mudah marah tanpa alasan yang jelas. Pertengkaran meningkat, hal-hal kecil membuatnya kesal, dan seolah apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Sikap mudah tersinggung ini bisa menjadi cara bawah sadar untuk membenarkan tindakannya atau menciptakan jarak emosional. Rasa bersalah kadang memiliki cara aneh untuk menjauhkan orang. Dia mungkin menghindari kontak mata, bersikap dingin atau menjaga jarak, atau tidak lagi ingin berbagi denganmu seperti dulu. Nomor 4. Muncul banyak teman baru yang belum pernah kamu kenal, dan anehnya dia tidak ingin memperkenalkanmu kepada mereka. Mencurigakan, bukan? Jika tiba-tiba lingkaran sosialnya berubah dan kamu dikeluarkan dari dalamnya, ini saatnya untuk waspada. Nomor 5. Dia menghabiskan jauh lebih banyak waktu di tempat kerja atau bersama teman-temannya, tetapi detailnya selalu tidak jelas. Dia pulang terlambat, pergi tanpa memberitahu, dan ketika kamu bertanya, jawabannya samar atau saling bertentangan. Jika sebelumnya dia selalu berbagi segalanya denganmu, dan sekarang terlihat seperti menjalani kehidupan ganda, ini adalah tanda yang penting. Nomor 6, tiba-tiba dia sangat peduli dengan penampilannya. Gaya berubah, membeli pakaian baru, berdandan lebih dari biasanya, bahkan untuk aktivitas sehari-hari. Jika kamu melihat dia berusaha jauh lebih keras untuk tampil menarik, terutama saat keluar sendirian, tanyakan pada dirimu sendiri untuk siapa usaha ekstra itu. Pakaian baru, parfum baru, rajin ke gym. Tidak salah ingin tampil lebih baik, tetapi jika perubahannya mendadak dan tidak berkaitan dengan peristiwa khusus apapun, bisa jadi ada sesuatu di baliknya. Mengembangkan diri itu bagus, tetapi jika terjadi secara tiba-tiba,
ada baiknya kamu bertanya, mengapa? Seringkali perubahan ini bertujuan untuk mengesankan orang lain. Nomor 7, dia menghindari pembicaraan tentang rencana masa depan. Jika sebelumnya kalian sering membahas perjalanan, proyek, atau bahkan rencana minggu depan, dan sekarang dia mengalihkan pembicaraan atau terlihat tidak nyaman, itu bisa menjadi tanda bahwa dia tidak lagi melihat masa depan bersamamu. Membicarakan liburan, ulang tahun, atau bahkan akhir pekan mendatang terasa membuatnya tidak nyaman. Mungkin dia tidak ingin berkomitmen atau ingin menjaga pilihan lain tetap terbuka. Nomor 8, dia menjadi tertutup soal media sosialnya. Kata sandi diganti, cerita disembunyikan, atau dia tidak membiarkanmu melihat apa yang dia unggah. Jika sebelumnya semuanya terbuka dan sekarang semuanya menjadi privat, itu bisa berarti dia menyembunyikan sesuatu. Mungkin dia memblokirmu dari melihat story-nya, menyembunyikan komentar dan pesan, atau bahkan memiliki akun alternatif dan menghapus percakapan. Nomor 9, ceritanya tidak lagi masuk akal. Alasan sering berubah, detail tidak cocok, dan saat kamu bertanya, dia menjadi defensif atau marah. Jam, tempat, orang, semuanya terasa membingungkan atau terus berubah. Jika kamu harus berusaha keras hanya untuk mengikuti ceritanya, kemungkinan besar itu karena dia tidak ingin kamu benar-benar mengikutinya. Dan nomor 10, instingmu terus berteriak. Perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun kamu tidak memiliki bukti konkret, adalah hal yang valid. Intuisi adalah alat yang sangat kuat dan seringkali memberi peringatan sebelum pikiran rasional memahaminya. Jika kamu merasa ada yang salah, jangan abaikan. Dengarkan suara batinmu dan beri dirimu izin untuk menyelidiki, bertanya, dan mencari kejelasan. Ingat, ini hanyalah tanda-tanda, bukan jaminan mutlak. Ini bukan tentang menuduh tanpa bukti, melainkan tentang tetap waspada dan menjaga kesejahteraan emosionalmu. Kepercayaan dibangun, tetapi juga harus dilindungi. Jika kamu melihat adanya pola, bicarakan dengan jujur. Komunikasi yang terbuka adalah alat terbaik untuk menghilangkan keraguan, memperkuat hubungan, atau mengambil keputusan sulit jika memang diperlukan. Kepercayaan dan komunikasi adalah segalanya. Jangan takut mencari kebenaran, karena kamu pantas mendapatkan hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat dan kejujuran. Ingat, ketenangan batin dan kebahagiaanmu adalah hal yang paling penting.